Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Kairan 51809070012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu investasi ke cryptocurrency pada aplikasi Indodax. Nah, di sini saya akan share screen PPT saya. Apa itu latar belakang atau alasan saya memilih investasi cryptocurrency pada aplikasi Indodax tersebut? Nah, seiring perkembangan zaman, kita tahu bahwa investasi itu sangatlah penting untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi investasi itu sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya cryptocurrency, obligasi, saham, dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya memilih cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency itu adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dengan adanya kriptografi, mata uang kripto hampir tidak mungkin dipalsukan. Nah, cryptocurrency itu sendiri juga dapat digunakan untuk transaksi seperti pembayaran atau transfer dari satu orang ke orang yang lainnya secara online. Nah, cryptocurrency itu juga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian online dan ditukarkan menjadi mata uang lain seperti dolar, yen, rupiah, dan mata uang lainnya. Nah, semenjak pandemi COVID-19 ini, investasi semakin diidolakan oleh para pecinta investasi, terutama generasi milenial, dan yang tahu keuntungan besarnya seperti apa yang bisa didapatkan pada berinvestasi di kripto tersebut. Adapun aset yang dimiliki kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dcoin, dan juga masih banyak lagi. Jadi jenis Bitcoin itu sendiri juga ada berbagai macam seperti ALT, Matrix, dan juga yang lainnya. Kenapa saya memilih investasinya pada aplikasi Indodax? Nah, aplikasi Indodax itu merupakan platform atau marketplace aset kripto terbesar di Indonesia. Nah, di situ telah banyak orang yang terverifikasi menggunakan Indodax, kurang lebih sekitar 2 juta orang. Dengan aplikasi ini, kami juga bisa melakukan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ripple, dan juga yang lainnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian akan investasi di Bitcoin ataupun yang lainnya. Nah, Bitcoin itu juga kan memiliki jenisnya seperti ALT, Matrix, dan juga yang lainnya. Kan di situ kalian juga terserah ingin memilih akan menjual ataupun membeli koin itu di koin jenis apa, itu sesuai dengan keinginan kalian. Jadi alasan saya memilih investasi kripto itu karena cepat dan mudah. Selain itu juga bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja, dan tentunya potensi kenaikan harga di masa yang akan mendatang nantinya. Semua investasi itu pastinya memiliki resiko, kekurangan, kelebihan, dan juga keuntungan. Tapi di sini saya yakin ingin berinvestasi pada cryptocurrency di aplikasi Indodax ini. Adapun keuntungan yang didapatkan dari investasi cryptocurrency itu, yang pertama high return. Kenapa? Mata uang kripto itu salah satu jenis investasi yang dikenal bisa memberikan high return atau keuntungan yang tinggi selain saham.
Yang kedua itu universal. Kenapa? Karena kripto itu bisa digunakan di seluruh dunia. Yang ketiga itu cepat dan mudah. Maksudnya cepat dan mudah yaitu karena dia pada aplikasi dan menggunakan teknologi seperti HP. Jadi di kapanpun dan di mana saja pun kalian bisa melakukan transaksi dan juga memantau pergerakan grafiknya, apakah harga koin ataupun yang kalian investasikan itu naik atau sedang turun. Yang keempat itu transparan. Kenapa? Karena setiap kalian melakukan transaksi jual ataupun beli, kalian bisa melihat riwayat dari transaksi kalian kapanpun kalian mau. Yang kelima yaitu bisa digunakan sebagai alat bayar di banyak e-commerce. Yang keenam aman dan sah. Yang selanjutnya yaitu resiko dari investasi kripto itu sendiri. Nah, yang kita ketahui investasi tidak ada yang tidak memiliki resiko. Resiko pada kripto itu sendiri yang pertama sangat fluktuatif. Kenapa? Karena kenaikan dan penurunan nilai tukar mata uang kripto itu bisa terjadi begitu cepat dan terkadang juga bisa sangat ekstrim, nilainya bisa sangat tinggi, tapi setelah itu dia bisa juga turun drastis. Sama halnya dengan investasi saham dan investasi cryptocurrency memiliki karakteristik high return. Yang kedua itu resikonya rawan kejahatan cyber. Nah, cryptocurrency ini kan berbasis teknologi, maka dari itu investasi ini sangat rentan serangan cyber. Nah, yang ketiga minim regulasi. Peraturan soal cryptocurrency itu sendiri masih cukup baru di Indonesia. Walaupun peraturan ini memberikan legalitas investasi ini menjadi solid di Indonesia, tapi ada juga sejumlah ketentuan yang bisa menimbulkan resiko bagi nasabah. Nah, adapun kelebihan dari investasi kripto itu, yang pertama potensi kenaikan harganya itu di masa yang akan datang itu pasti kriptonya akan terus naik. Tidak ada namanya investasi itu terus menurun. Yang kedua itu teknologi blockchain, yaitu membuat proses pembayaran mata uang digital dengan cepat, aman, dan mudah. Yang ketiga menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi yang berbeda. Nah, keamanan data pribadi bisa melakukan transaksi tanpa perlu menampilkan identitas aslinya. Dan kekurangannya itu sendiri yang pertama adalah volatilitasnya tinggi. Maksudnya yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu yang cepat. Nah, yang kedua itu sulit untuk memprediksi nilai mata uang di masa yang akan datang, sehingga resiko atau kerugiannya itu lebih tinggi. Adapun proses deposito saldonya itu dapat kita lihat. Yang pertama itu kita ditampilkan awal aplikasi pilih menu funds atau gambar dompet yang berada di bawah, kemudian pilih menu dompet 1 titik. Dan kedua maka akan muncul tampilan seperti yang sebelah kanan PPT, yaitu masukkan jumlah deposit dan pilih melalui apa kalian akan melakukan deposit. Nah, di sini ada beberapa pilihan tempat untuk melakukan deposit, yaitu transfer bank, tunai, uang elektronik, retail, dan juga voucher. Nah, yang keempat yaitu di sini saya memilih Alfamart. Nah, maka akan muncul kode pembayaran dan tujukan ke kasir. Setelah itu, setelah selesai melakukan deposit di kasir Alfamart, maka saldo akan masuk ke aplikasi Indodax. Nah, adapun
proses investasi kripto di aplikasi Indodex itu, yang pertama kita masuk ke menu market dan pilih koin mana yang akan kita beli atau kita jadikan tempat investasi kita. Nah, di sini ada beberapa macam jenis koin. Yang pertama itu BTC. Nah, di sini terlihat kalau harganya itu 800.000 sekian, dan yang kedua itu jenis pen, yang ketiga itu INS, EV, ADYSS, ACT, ada dan juga yang lainnya. Ada di sini yang kedua yaitu di sini saya memilih membeli koin PRA. Saya membelinya di harga Rp889 per PRA dengan nominal yang saya beli Rp202.885 dan saya mendapatkan koinnya yaitu sebanyak 224.186.7266 PRA. Nah, setelah itu kalian bisa klik beli. Nah, setelah kalian klik beli akan muncul tampilan konfirmasi. Setelah yakin untuk membeli, maka klik tombol beli. Nah, kemudian ini akan muncullah tampilan order berhasil. Nah, dan saya sudah memiliki PRA sebagai aset saya. Nah, untuk yang kelima yaitu untuk proses penjualan aset itu bisa kita jual di saat harga market PRA naik. Nah, dapat kita lihat di sini saya memasang harga PRA itu 915 per PRA. Jadi di saat nilai pasar berada di Rp915 per PRA, maka otomatis aset saya itu akan terjual. Dan saya mendapatkan keuntungan karena harga awal beli asetnya Rp202.858 dan saya jual di harga Rp915 per PRA dan mendapatkan Rp208.167. Kemudian saya klik jual. Nah, setelah itu akan muncul konfirmasi penjualan. Ketika sudah yakin akan menjual aset PRA, maka klik jual. Ini dia tampilan yang sudah berhasil kalian jual. Nah, di sini terlihat bahwa penjualan aset masih tertunda. Kenapa? Karena harga market PRA itu belum mencapai 915 per PRA. Nah, ketika harga market mencapai 915 per PRA, maka aset saya akan terjual otomatis. Jadi saya hanya akan tinggal menunggu waktu saja. Nah, ini adalah beberapa transaksi saya dari tanggal 16 bulan 9. Nah, di sini saya melakukan dengan saldo saya saldo awal saya yaitu karena sebelumnya saya pernah main ini tetapi saya vakum, dan di sini saya memiliki sisa aset atau saldo saya sebesar Rp96.246. Nah, pada tanggal 16 saya melakukan transaksi pertama saya itu saya membeli membeli koin jenis ALT. Nah, di sini harga satu koin ALT itu seharga Rp72.000 per ALT. Nah, di sini uang aset saya itu sebesar Rp96.000. Nah, saya belikan semua, jadi total setelah saya beli aset saya memiliki total ALT sebesar 1.337.6388 ALT. Nah, di transaksi berikutnya yaitu saya menjual di
pada tanggal 17 bulan 9 pukul 14. Nah, di sini saya menjual seluruh koin ALT saya dengan saya di harga 100. Di sini harga ALT itu naik, jadi makanya saya jual koin saya karena sebelumnya harga koin ALT itu 72.000 per ALT. Nah, di sini pada tanggal 17 ini ALT itu harganya naik menjadi 101.002 rupiah per ALT. Nah, jadi di sini saya menjual aset saya, aset ALT saya yang sebesar 1, sekian, dan di sini saya mendapatkan 134.208 rupiah. Nah, begitu juga transaksi pada tanggal yang sama tapi di jam yang berbeda. Saya membeli ALT. Kenapa? Karena di situ dapat kita lihat bahwa harga ALT turun menjadi tadi dari 101.000 menjadi 95.500. Nah, di sini saya membeli dengan seluruh aset saya yang bernilai 134.000, dan di sini saya mendapatkan koin ALT sebesar 1,40531937 ALT. Nah, berikutnya dan di waktu yang bersamaan di sini harga koin ALT terus mengalami peningkatan. Dapat kita lihat pada tabel pada gambar di sini. Nah, selanjutnya di sini ada seketika harga Bitcoin itu terus mengalami penurunan hingga penurunan itu terus drastis, turunnya itu sebesar 70 ribuan. Nah, di situ saya menahan, di situ saya di sini dapat kita lihat pada tanggal dapat kita lihat pada tanggal 23 bulan 9 di situ saya telah tadi ada membeli koin jenis ini. Nah, di situ terlihat bahwa sel itu berada di harga 100.000, bisa terlihat di sini 100.500 per 1 selo. Nah, di situ saya membelinya sebanyak 200.000
sebanyak Rp212.863 dan saya mendapatkan koin sebanyak 2,1180398 selo. Dan pada tanggal yang sama, selo itu mengalami grafiknya itu di pasar itu terus menurun. Jadi sehingga selo menjadi harga 98.000 per selo. Nah, di sini saya menjual koin saya sebanyak 2.000 106600204 selo di harga 98.000 per selo. Nah, saya menjual koin saya dan mendapatkan hasil 206.447 rupiah dan pada pada tanggal yang sama di jam yang berbeda, saya juga menjual koin saya lagi sebanyak 0,01143,776 selo di harga yang masih sama yaitu 98.000 per selo. Nah, di sini saya menjual koin saya dan mendapatkan hasil 1.120 rupiah. Nah, jadi total penjualan koin saya di sini 207.000 rupiah. Dan di sini saya mengalami kerugian sebesar 5.000 karena aset saya sebelumnya 212.000 menjadi 207.567 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 24 bulan 9 di jam 9. Di sini harga koin ALT itu mengalami penurunan di harga 205.300 rupiah per ALT. Nah, saya membelinya sebanyak 275.193 rupiah dan mendapatkan koin sebanyak 1,3404435 ALT. Nah, pada tanggal yang sama di jam yang berbeda, saya melihat bahwa grafik nilai pasar ALT itu terus menurun hingga harga koin ALT itu menjadi 201.981 rupiah per ALT. Nah, jadi di situ saya melakukan transaksi yaitu menjual koin saya sebanyak 0,1700655 ALT. Nah, dari situ saya mendapatkan hasil 34.000 dan pada di jam 10 saya menjual koin saya lagi sebanyak 1,1703827 ALT. Di sini saya mendapatkan hasil 236.395 rupiah. Jadi total penjualan koin saya yaitu 270.744 rupiah. Nah, di sini saya mengalami
Di sini saya mengalami kerugian sebesar Rp4.409 karena aset saya yang sebelumnya berjumlah Rp275.193 menjadi 270.744 rupiah. Nah, begitulah proses transaksi seterusnya. Dan pada tanggal dan ini terlihat saya melakukan deposit sebesar Rp500.000. Nah, cara mendepositnya yang seperti yang telah kita ketahui tadi. Nah, di sini saya melakukan transaksi beli jenis koin Hedo. Nah, di sini harga koin Hedo itu pada tanggal 14 bulan 10 pada tanggal 14.10 di jam 9 malam itu saya melihat bahwa koin Hedo itu melihat koin HEDG itu dan mencoba untuk melakukan berinvestasi di koin HEDG ini. Nah, pada saat itu harga koinnya itu berada di 11.451 per HEDG. Nah, saya membelinya sebanyak 26.121 rupiah. Nah, jadi total HEDG saya setelah saya bayar yaitu 2,27915,367 HEDG. Nah, transaksi berikutnya yaitu di tanggal yang sama dan di jam yang hampir sama. Di situ saya melakukan membeli lagi HEDG sebanyak 26.000, membeli sebanyak 163.000. Sini membeli sebanyak 163.320 rupiah di harga yang masih sama yaitu 11.461 per 1 HEDG. Nah, jadi total HEDG saya 16,81720618 HEDG. Nah, berikutnya juga saya membeli pada tanggal yang sama dan di waktu yang berbeda. Saya membeli HEDG ini sebesar 200.000 pada pendepositan saya tadi. Di situ saya membeli lagi 200.000 koin HEDG dengan harga yang di sini berada HEDG ini berada di harga 11.438 per 1 HEDG. Nah, jadi total HEDG saya itu setelah saya bayar adalah 17,43329253 HEDG. Nah, berikutnya yaitu saya menjual HEDG saya sebesar 36,52965238 HEDG karena saya melihat harga HEDG itu
mengalami penurunan di pasar atau marketplace. Nah, jadi total saya setelah saya jual, total aset saya itu Rp401.826. Nah, pada transaksi berikutnya, saya di sini saya mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp6.615 karena aset saya sebelumnya, yaitu sebelum membeli koin HEDG itu Rp419.441. Nah, yang selanjutnya yaitu saya melakukan transaksi pada koin Matic. Kenapa? Karena saya ingin berinvestasi di koin tersebut karena saya melihat bahwa koin Matic ini berada di harga 21.000, di sini 21.476 per satu Matic. Nah, di sini saya membeli sebanyak Rp238.993. Nah, total Matic saya setelah saya beli yaitu 11,12837.586 Matic. Nah, setelah itu saya setelah itu pada tanggal 16 itu harga koin Matic itu naik menjadi 21.550 rupiah per satu Matic. Nah, di sini saya menjual seluruh Matic saya yang tadi saya beli. Total aset Matic saya tadi saya jual semua dan mendapatkan hasil Rp235.816.000. Nah, di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp823 karena aset saya yang sebelumnya 238 sekian menjadi 239.816 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya yaitu saat koin Matic itu menurun. Nah, di sini di pasar itu koin Matic itu menurun menjadi 21.225 per satu Matic. Nah, di sini saya membeli dengan sebanyak Rp239.404. Nah, jadi saya mendapatkan total Matic setelah saya beli yaitu sebesar 11.27 sekian Matic. Nah, kemudian harga Matic itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga saya jual seluruh aset Matic saya hingga mendapatkan total Rp243.633. Nah, di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.229. Nah, selanjutnya yaitu saya membeli koin Matic sejumlah Rp483.037 di harga Matic yang mengalami penurunan di pasar. Nah, saya beli, jadi saya mendapatkan
mendapatkan metik sebesar 22,787 sekian metik. Nah, di sini saya tidak menjualnya lagi karena harga itu belum naik di pasaran harga metik. Nah, di sini saya menahan harga metik, yaitu sebesar saya menahannya akan menjual metik itu di 21.000, di harga 21.000. Nah, metik itu saya menjualnya di harga Rp21.650. Jadi jika nanti saya melakukan penawaran harga metik yang akan saya jual itu di harga Rp21.650. Nah, jika nanti harga metik itu naik mencapai Rp21.650. Nah, di situ saya akan asetnya itu, koin metik saya itu akan terjual otomatis. Nah, di sini saya lagi sedang melakukan penahanan. Nah, demikian. Nah, inilah transaksi-transaksi yang saya lakukan di berbagai macam koin dan tidak hanya di satu koin saja. Sehingga total aset saya sekarang yang setelah saya mendepo itu, saya masih mengalami kerugian. Saya mengalami kerugian, tapi kerugiannya itu hanya sebesar 4.000 sekian. Nah, itulah proses transaksi saya, dan saya berharap ke depannya saya akan terus berinvestasi pada kripto ini untuk di masa yang akan mendatang. Saya berharap nantinya saya memiliki investasi atau keuntungan yang terus meningkat yang saya harapkan. Jadi investasi kripto itu kita itu harus terus memantaunya. Jadi memantaunya kapanpun dan dimanapun kalian bisa melakukan transaksi. Itulah mudahnya menggunakan kripto dan bersifat transparan. Dan riwayatnya itu kalian bisa masih mengecek riwayat transaksi kalian, itu tidak akan terhapus. Nah, dari situ kalian bisa melihat grafik naik turunnya, bagaimana naik turunnya harga Bitcoin tersebut. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.